Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pas atas serta teman-teman semua. Sebelumnya, mohon izin Bapak sekalian, perkenalan singkat untuk saya Maulidina Tika Tripani, mahasiswa reguler sore. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, pajak, serta jasa-jasa bank lain. Untuk video kali ini sebenarnya untuk tujuan saya yaitu untuk memenuhi tugas individu saya, yaitu untuk week asinkronus. Jadi peserta menugaskan kami semua untuk mata kuliah akuntansi perbankan syariah untuk membuat video dengan makalah. Untuk video kali ini saya ambil dari makalah saya yang akan saya kumpulkan melalui GCR. Jadi apa yang saya bahas kali ini akan tertera juga pada makalah saya yang akan saya kumpulkan, itu seperti itu. Nah, saya izin sekali lagi bahwasannya untuk materi ini berada di bab 11 dengan bab akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, pajak, serta jasa-jasa bank lain. Baik, terima kasih. Mohon untuk izin untuk next slide. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan secara singkat kembali. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama lengkap saya Maulidina Tika Tripani, Bapak dan teman semua, dengan NIM 2023123103. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Akuntansi. Untuk kali ini saya berada di semester 4. Tujuan saya yang sudah saya jelaskan di awal bahwasannya tugas ini untuk memenuhi tugas individu saya untuk week asinkronus untuk mata kuliah akuntansi perbankan syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sparta. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih Bapak karena kesempatannya saya bisa belajar dan juga memenuhi tugas saya kali ini untuk week asinkronus dengan tema yang sudah saya sebutkan atau jelaskan di slide sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk next slide kembali. Baik, berikut adalah cakupan materi yang akan saya jelaskan selama 1 jam ke depan. Yang pertama ada apa sih pengertian kas akuntansi, lalu yang kedua apa saja sih kegiatan kas akuntansi gitu, lalu yang ketiga apa aja sih tujuan akuntansi kas, lalu yang keempat ada pengertian penempatan pada BI dan juga ini ada clearing sebenarnya. Lalu apa sih tujuan penempatan pada BI gitu. Lalu yang keenam ada tujuan clearing, lalu yang terakhir ada pengertian akuntansi pajak, seperti itu. Untuk materi yang saya sebutkan ini akan saya bahas dalam slide ke depan, dalam 1 jam ke depan pada video ini. Semoga Bapak dan teman-teman bisa menyimak dengan baik dan juga apa yang saya sampaikan pada materi tayangan saya kali ini dapat mudah dimengerti, mudah dipahami, sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Baik, langsung saja next slide, saya akan langsung masuk ke dalam materi yaitu kas akuntansi. Baik, berikut. Nah, mohon maaf sebelum saya menjelaskan akuntansi, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya latar belakang dari materi atau bab kita kali ini. Nah, latar belakangnya yaitu bank melakukan banyak sekali transaksi keuangan yang kompleks selama operasinya yang harus dicatat secara akuntansi dengan benar. Nah, kalian tahu sendiri kan bank itu
instansi besar gitu, yang mana orang mempercayai gitu kan, orang punya uang lalu mereka percaya menghimpun uang mereka ke bank gitu. Jadi seberapa besar dan juga apa ya istilahnya tuh besar resiko juga bagi bank gitu. Jadi mau nggak mau setiap transaksi yang akan bank terima keluarkan itu tuh harus dicatat benar-benar gitu. Harus ada bukti, harus ada pencatatan tanggal berapa sekian sekian sekian, dan kalian harus tahu bahwasannya bank itu instansi yang sangat besar, yang mana dalam satu hari kegiatan mereka, operasional mereka itu akan apa ya, kegiatannya banyak banget, kompleks gitu. Jadi bayangin satu hari kalian misalkan kerja gitu, belanja, setiap mau transfer ke vendor A, vendor B, vendor C gitu melalui bank, dan bank setiap harinya harus mencatat semua transaksi di berbagai instansi, di berbagai macam jenis transaksi. Jadi kebayangkan seberapa banyak dan kompleksnya transaksi yang terjadi di bank, dan itu semua harus dicatat satu demi satu semua transaksi yang terjadi seperti itu. Lalu sebelum saya menjelaskan, mungkin saya akan membacakan lebih dahulu kalau bahkan mohon maaf saya sudah terlalu asik untuk menjelaskan materi dasar itu. Baik, bank melakukan banyak transaksi keuangan yang kompleks selama operasinya, yang harus dicatat secara akuntansi dengan benar. Sistem pencatatan yang kuat diperlukan untuk transaksi seperti kas masuk dan keluar, penempatan dana pada Bank Indonesia, proses clearing antar bank, dan kewajiban perpajakan. Jadi, selain itu, bank juga menawarkan berbagai jasa tambahan yang berdampak pada posisi keuangan mereka. Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi transaksi. Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan ya betapa kompleks dan besarnya instansi bank. Nah, sebenarnya itu pencatatan itu buat apa sih gitu loh? Buat apa sih bank melakukan pencatatan? Ya, untuk apa ya? Membuktikan bahwasannya mereka setransparansi itu loh, gitu loh. Mereka benar-benar terpercaya bagi instansi yang benar-benar menitipkan uang, sebagai dititipkan lembaga yang dititipkan uang gitu. Jadi bank seberusaha mungkin untuk transparansi mungkin dan akuntabilitas mungkin. Melalui apa? Ya melalui pencatatan gitu. Jadi berdasarkan catatan yang dikeluarkan, yang dilaporkan oleh bank, itulah bentuk transparansi mereka, tanggung jawab mereka sebagai lembaga kepada seluruh masyarakat gitu, sehingga masyarakat mereka dapat dipercaya gitu oleh masyarakat seperti itu. Nah, sistem pencatatan yang kuat diperlukan untuk transaksi seperti kas masuk dan keluar, penempatan pada Bank Indonesia, proses clearing antar bank, dan kewajiban. Nah, itu apa aja sih yang dicatat sehari-harinya sama bank? Itu ada diperlukan untuk transaksi seperti kas masuk, kas keluar, penempatan dana pada Bank Indonesia, proses clearing antar bank, dan kewajiban perpajakan, belum yang lain-lain gitu kan. Juga belum lagi bank juga menawarkan beberapa jasa, jadi kalian bisa membayangkan seberapa banyak dan kompleksnya kegiatan di bank itu. Dan pastinya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank itu, bahwasanya mereka transparansi mungkin dan bertanggung jawab mungkin seperti itu. Baik, nah langsung saja kita masuk ke cakupan materi yang awalnya ini, ada akuntansi kas. Kas adalah mata uang, kertas, dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Akuntansi kas adalah metode pencatatan keuangan yang mengakui pendapatan
dan biaya saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, bukan saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, pencatatan keuangan didasarkan pada aliran kas masuk dan keluar, bukan pada klaim atau utang yang timbul. Nah, saya akan jelaskan dari awal. Kas itu apa sih? Kas itu tuh ya uang gitu, uang yang kita punya gitu, maupun kertas maupun logam. Nah, uang itu bisa dalam bentuk valuta asing dan valuta rupiah. Nah, valuta rupiah itu mata uang kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau valuta asing yang banyak lagi, bisa dolar, bisa yen, bisa rupiah. Nah, akuntansi kas itu apa sih sebenarnya gitu? Akuntansi, kalian kalau misalkan prodi akuntansi masuk nggak ngerti akuntansi itu nggak boleh guys, harus tahu. Akuntansi adalah metode pencatatan atas transaksi atau yang uang masuk dan keluar yang terjadi gitu. Nah, jadi semua uang yang masuk dan keluar di bank itu semua dicatat, sekecil apapun itu. Uang yang keluar dari rekening bank harus tercatat. Nah, itu yang dinamakan sebagai akuntansi kas. Jadi teman-teman, akuntansi kas itu tidak dicatat berdasarkan transaksi gitu. Jadi kalau ketika tidak ada transaksi, tapi ketika tiba-tiba uang masuk, itu nggak tahu dari mananya, itu harus tercatat sebagai uang masuk seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba dapat uang dari rekening masuk gitu dari orang nggak dikenal, misalkan seumpama itu orang ternyata salah transfer ke kita, terus bank nggak mencatat karena si orang ini nggak merasa uang itu uang dia gitu. Itu nggak baik guys, itu harus tetap dicatat dari manapun uang itu berasal, hal itu tetap dapat dikatakan bahwasanya itu uang masuk seperti itu. Baik, semoga untuk akuntansi kas ini sudah mulai kalian lebih mudah untuk menerima materinya seperti itu, karena kalau akuntansi kas ini tidak mengerti kalian di awal, akan lebih sulit untuk memahami materi-materi selanjutnya seperti itu. Jadi kalau kalian masih belum memahami apa itu akuntansi kas, terutama sebelum jadi akuntansi kas ya, akuntansi ini dulu kalian harus paham gitu. Jadi kalau kalian belum paham, boleh di rewind video ini agar lebih mudah untuk memahami materi-materi cakupan materi kedepannya yang akan saya jelaskan. Baik, nah ini langsung masuk ke tujuan akuntansi kas. Nah, sebenarnya dari proses pencatatan transaksi uang masuk dan keluar itu tuh apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah yang pertama, mengelola dan mengawasi kas secara efisien dan akurat, baik kas tunai maupun kas di bank. Jadi tujuannya itu agar terkelola gitu dan diawasi kas secara efisien dan akurat. Nah, jadi seberapa pentingnya sih akuntansi itu ini agar kas dan uang tunai gitu, guys, sama dengan uang yang masuk dan keluar itu dapat dikelola dengan secara efisien dan akurat seperti itu. Lalu yang kedua, menjamin likuiditas bank agar bisa memenuhi kewajiban harian, penarikan nasabah, membayar transaksi dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita udah melakukan akuntansi kas, otomatis semua uang masuk dan keluar tercatatkan. Nah, kita bisa lihat tuh, kita bisa nilai juga seberapa liquid sih si bank itu, seberapa sehat sih uang itu, bank itu. Nah, itu bisa dilihat berdasarkan akuntansi kas. Nah, akuntansi kas itu kan proses pencatatannya, dan nantinya mereka end up-nya itu akan menjadi apa? Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nanti akan bisa dijadikan penilaian seberapa likuiditas si bank itu gitu. Jadi mereka tuh punya uang gak sih untuk bayar utang mereka? Seperti itu ya teman-teman. Baik, yang ketiga, mendeteksi kecurangan dan kesalahan melalui pencatatan yang tepat dan real time. Nah, ini teman-teman,
mendeteksi kecurangan. Jadi kalau misalkan semua transaksi uang masuk dan uang keluar sudah tercatat dengan baik, otomatis jelas dong ada laporannya, ada catatannya. Jadi otomatis kecurangan akan minim terjadi seperti itu kan, ya dicatatnya secara apa? Secara real time. Setiap uang masuk, uang keluar, semua langsung dicatat seperti itu, sehingga jelas dan minim akan terjadinya kecurangan. Kenapa? Ya jelas ada catatannya gitu. Kita sudah melakukan akuntansi kas. Nah, lanjut yang terakhir yaitu mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar akuntansi. Terus saja tadi saya bilang bahwasannya akuntansi kas ini tujuannya apa? Ya untuk end up-nya untuk laporan keuangan gitu. Biar apa? Biar akurat dan sesuai standar akuntansi gitu pastinya. Sebenarnya standar akuntansi di Indonesia itu apa sih? Dan sebanyak apa ya teman-teman? PSAK. Standar akuntansi itu di Indonesia ada PSAK. Kalau misalkan di Amerika itu GAAP ya. Tapi sekarang sudah mulai berlakunya IFRS itu. Nah, sudah sampai tujuan, semoga teman-teman udah paham lah ya, kayak apa sih akuntansi kas. Next, nah langsung masuk ke kegiatan akuntansi kas. Tadi kalau saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya pengertian akuntansi kas, tujuannya apa sih? Itu kalau misalkan kalian belum tahu, jangan kesini dulu. Kalian harus dengarkan secara baik penjelasan sebelumnya. Oke, sampai paham, sampai ngelotok. Nah, adapun kegiatan yang dapat membuat terjadinya transaksi akuntansi kas, mengurangi maupun menambah atau mengubah jumlah saldo adalah, nah tadi saya udah jelasin ya, bahwasanya kalau misalkan akuntansi kas itu dicatat berdasarkan uang masuk dan uang keluar, nggak boleh dicatat berdasarkan akuntansi. Nah, kalau uang masuk menyebabkan apa? Pertama saldo, kalau uang keluar menyebabkan mengurangi saldo. Nah, jadi apa aja sih kegiatan-kegiatan yang membuat menambah dan mengurangi saldo? Nih, ada 3. Yang pertama yaitu penyetoran dan pengambilan dana yang diambil oleh nasabah kepada bank. Nah, kalau misalkan kita punya duit ya, gajian, misalkan gajiannya cash, kasih all, otomatis kita mau setor ke bank kan, kita setor tunai ke ATM, itu membuat apa? Saldo menambah. Kalau misalkan kita ternyata udah tanggal tua mau diambil uangnya, membuat saldo apa? Berkurang. Betul sekali. Jadi penyebab saldo berubah-ubah adalah ketika diambil dan ditambahkan oleh siapa? Nasabah. Betul. Lanjut, yang kedua yaitu penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Nah, yang membuat dana berkurang itu biasanya bank itu menyetor uang kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia gitu. Nah, biasanya ngapain sih bank nyetorin uang ke Bank Indonesia gitu? Mungkin aja tukar uang ya teman-teman gitu. Terus juga kalian harus tahu bahwasanya ketika bank menghimpun dana dari masyarakat, misalkan bank punya saldo, ini misalkan doang ya, ini nggak mungkin segini dong, 1M. Nah, si bank ini nih nggak boleh nih dia nyalurin uangnya gitu 1M juga gitu. Saya persentasenya lupa, tapi intinya dari 1M yang saldo bank miliki, nggak boleh semuanya 1M itu disalurin atau diberikan kredit ke masyarakat. Jadi hanya beberapa persen. Jadi dari 1M itu maybe mungkin misalkan dari 1M itu hanya boleh setengahnya gitu.
which is cuman boleh 500 juta kan gitu. Nah 500 jutanya diapain? Jadi setor ke Bank Indonesia tuh. Lalu yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Nah, guys, tentu aja bank itu adalah sebuah instansi ya teman-teman, yang mana ada karyawan, ada punya kantor, dan kantor itu kan harus ada penerangan, dan semua itu ada biaya operasionalnya, beban-bebannya, beban karyawan, beban gaji, operasional, listrik, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mengurangi saldo perusahaan digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Seperti itu, beban-bebannya itu membuat mengurangi ya. Baik, kegiatan akuntansi kas sudah, lanjut. Ini adalah contoh soal untuk kegiatan akuntansi kas. Nah, yang pertama itu penempatan dana sebesar 3 miliar dalam bentuk giro wajib minimum atau GWM pada Bank Indonesia. Nah, jurnalnya gimana? Debitnya adalah penempatan pada Bank Indonesia, GWM, lalu kas. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Mengurangi ya teman-teman, karena ini akan disetor ke Bank Indonesia dalam bentuk giro sebesar 3 miliar seperti itu. Lalu yang kedua, penempatan dana sebesar 2 miliar dalam sertifikat Bank Indonesia. Ini juga mengurangi sertifikat Bank Indonesia atau SBI 2 miliar, debitnya di debit, lalu kreditnya ada kas 2 miliar juga. Ini contoh soalnya teman-teman, mungkin bisa dipelajari karena ini sangat penting. Baik, ada transaksi yang ketiga, yaitu ada penerimaan dana tunai dari nasabah sebesar 100 juta. Nah, kalau penerimaan artinya saldo kasnya di mana? Debit. Nah, berapa jumlahnya? 100 juta kas, lalu kreditnya apa? Giro nasabah sebesar 100 juta. Lalu transaksi yang keempat yaitu pengerakan tunai oleh nasabah sebesar 50 juta. Nah, kalian tadi sudah saya kasih tahu bahasanya nasabah biasanya ngambil uang kan, dan itu membuat apa? Saldo berkurang, betul. Nah, terus jurnalnya apa? Giro nasabah untuk debit sebesar 50 juta, lalu kasnya yaitu 50 juta di kredit, artinya uang keluar. Lalu yang kelima, pembelian perlengkapan operasional bank secara tunai sebesar 20 juta. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, dari ketiga kegiatan yang membuat mengurangi dan bertambahnya saldo kas itu ada 3 ya tadi. Nah, melalui jurnal-jurnal ini nih, dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi nih, disinilah ada contohnya cara pencatatannya gitu. Terus yang kita lanjut ke 5 dulu ya. Pembelian perlengkapan operasional bank secara tunai sebesar 20 juta, debitnya perlengkapan, lalu kreditnya kas gitu. Nah, tadi dari 3 yang sudah saya jelaskan itu di sini udah cukup jelas teman-teman bagaimana bentuk transaksinya, terus juga bagaimana proses pencatatannya sudah saya jelaskan secara detail. Boleh diulang dan dicatat. Oke. Next. Ya, ini kita sudah masuk ke dalam kegiatan akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Nah, apa sih penempatan pada Bank Indonesia atau BI dan clearing? Akuntansi penempatan pada Bank Indonesia atau BI dan clearing adalah bagian penting dari akuntansi perbankan.
akuntansi penempatan pada BI mencakup pencatatan dan pelaporan yang terkait dana yang ditempatkan pada bank pada BI. Nah, ulang ya teman-teman, akuntansi penempatan pada BI mencakup pencatatan dan pelaporan terkait dana yang ditempatkan bank pada BI. Misalnya untuk memenuhi kewajiban cadangan wajib atau untuk keperluan operasional lainnya. Nah, di sini jelas banget teman-teman, untuk memenuhi kewajiban cadangan wajib. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwasannya kalau misalkan bank menghimpun dana punya saldo 1M, itu nggak boleh mereka salurin atau mereka kreditkan gitu. Mereka kreditkan sejumlah saldo yang sama, yang mana misalkan punya 1M, salurin 1M itu nggak boleh. Nah, bolehnya setengahnya misalkan, dan sisanya buat apa ya, dicadanginnya kemana, ke BI, seperti itu. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman, akuntansi penempatan Bank Indonesia itu apa? Letakkan uang cadangan bank kepada Bank Indonesia, seperti itu. Sementara itu, akuntansi clearing berkaitan dengan pencatatan transaksi clearing, yaitu pertukaran data keuangan elektronik antar bank untuk menyelesaikan pembayaran antar bank. Nah, Hai teman-teman, sebelum saya nyebutin tujuannya, coba teman-teman bisa pahami setiap sub-sub bab yang sudah saya jelaskan, karena kalau kalian penjelasannya aja atau maknanya belum mengerti, itu akan susah untuk bisa memahami mengenai transaksinya, juga apa aja kegiatannya, dan juga nanti pasti penjurnalannya akan sedikit kesulitan, seperti itu. Lanjut, tujuan penempatan pada BI dan clearing. Pastinya Bank Syariah memiliki dong tujuan melakukan penempatan dana pada Bank Indonesia dan melakukan clearing, yaitu pada Bank Syariah melakukan penempatan pada BI dan clearing adalah untuk menjaga likuiditas, memenuhi regulasi BI, dan efisiensi dalam menyelesaikan transaksi antar bank. Mohon ditunggu. Ya, baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Baik, boleh dilanjut. Nggak mungkin dong kalau misalkan Bank Syariah itu mencadangkan dananya di Bank Indonesia tuh tanpa sebab dan tujuan. Pasti apa? Ada tujuannya teman-teman. Nah, tujuannya itu apa sih gitu? Untuk apa? Menjaga likuiditas. Nah, tadi apa likuiditas yang sudah saya jelaskan di awal? Likuiditas adalah kemampuan bank untuk bisa membayar utang-utangnya gitu. Seberapa sehat sih banknya gitu. Itu ditentukan seberapa liquid, seperti itu. Nah, terus ada memenuhi regulasi BI. Nah, teman-teman, bukan berarti bank itu mau gitu aja gitu, kayak gabut gitu, kayak misalkan penempatan uangnya pada Bank Indonesia, nggak mungkin. Pasti itu ada tujuannya. Nah, ini tujuannya tuh ada regulasinya, yang mana BI itu sebagai Bank Sentralnya Indonesia memberikan suatu regulasi gitu, peraturan gitu. Semua bank Indonesia yang sudah jelas gitu, semua harus setor pencadangan ke kita. Tujuannya apa? Itu nanti ada maksud baiknya dari Bank Indonesia gitu kan, karena kan juga bank itu kan nggak boleh dong kalau misalkan nyalurin semuanya dan tiba-tiba nanti si debiturnya kan, ya bukannya suzon ya, karena banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti itu. Jadi
itulah fungsi kuat mengapa bank itu wajib mencadangkan uangnya, lalu ditempatkan di Bank Indonesia, dan juga sudah ada regulasinya. Lalu ada efisiensi dalam penyelesaian transaksi antar bank. Lalu penempatan pada BI membantu menjaga likuiditas bank syariah, sedangkan penempatan pada clearing mempermudah dan mempercepat penyelesaian transaksi antar bank. Seperti itu. Next. Lalu ada tujuan penempatan pada Bank Indonesia. Nah, itu tadi mungkin fungsi umumnya, teman-teman. Ini saya akan menjelaskan secara lebih dalam dan lebih klop lagi apa sih tujuan penempatan BI sebenarnya. Yang pertama, memenuhi ketentuan regulasi Bank Indonesia seperti giro wajib minimum. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya bank itu diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk penempatan uangnya gitu, itu ada di giro wajib minimum atau GWM. Nah, lalu yang kedua, menjaga stabilitas keuangan dan sistem moneter nasional melalui kontrol likuiditas perbankan, ya kan teman-teman? Terus saya menjelaskan bahwasannya Bank Indonesia pasti ada tujuan baiknya gitu, menyuruh semua bank Indonesia untuk bisa melakukan penempatannya gitu. Nah, untuk apa gitu Bank Indonesia? Untuk menjaga stabilitas keuangan dan sistem moneter nasional melalui kontrol likuiditas. Kalian harus tahu bahwasannya bank itu adalah roda ekonomi. Kalau banknya kacau, maka ya udah nanti semuanya kacau gitu. Jadi sudah sepatutnya bahwasannya Bank Indonesia sebagai sentral Bank Indonesia untuk mengontrol kesehatan para bank-bank di Indonesia gitu, melalui likuiditasnya seperti itu. Lalu yang ketiga, mendapatkan imbal hasil melalui instrumen investasi seperti sertifikat Bank Indonesia. Nah, tadi kan ada tuh tujuannya apa saja. Nah, itu ada SBI. Nah, nanti ketika bank menyetorkan uangnya ke bank itu ada imbal hasilnya lah, seperti itu, sebagai instrumen investasi. Lalu yang terakhir, tujuan penempatan pada BI yaitu untuk menunjukkan komitmen bank terhadap kepatuhan terhadap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui juga nih seberapa patuh sih bank-bank semuanya itu terhadap kepatuhan gitu, kepada seberapa patuh mereka terhadap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi berdasarkan penempatan Bank Indonesia ini, penempatan dana pada Bank Indonesia ini, kita ini bisa menilai juga nih siapa sih bank-bank mana aja yang benar-benar taat gitu. Setiap kebijakan regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia mereka patuh gitu. Dan memahami bahwasannya Bank Indonesia memiliki tujuan yang baik untuk apa mereka menyuruh para bank semua untuk bisa menyetorkan uangnya kepada mereka, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut, kalau tadi tujuan penempatan pada Bank Indonesia, kalau sekarang tujuan penempatan clearing. Yang pertama, mempercepat dan menyederhanakan proses transaksi antar bank. Misalnya, cek, biliet, giro, dan juga transfer. Lalu yang kedua, mengurangi kebutuhan kas fisik karena transaksi diselesaikan secara non-tunai. Nah, clearing ini juga penting banget teman-teman. Kan Bank Indonesia itu mencetak uang kertas itu nggak murah gitu, karena kalau kalian tahu seberapa canggihnya
Bank Indonesia menciptakan uang itu keren banget gitu. Even Malaysia aja nyetak uang lewat kita kan, karena itulah Bank Indonesia mengeluarkan dananya untuk bisa mencetak uang aja harus pakai uang gitu kan, dan itu biayanya nggak mudah gitu. Kalian tahu seberapa canggihnya rupiah sekarang, bisa di apa namanya di apa ya dirasain gitu. Terus juga eh, cara bentuk menilai uang itu palsu atau enggak bisa melalui apa tuh, sinar ultraviolet. Terus juga kalau misalkan diginiin, dilihat dari jauh si uang itu tuh ada bayangannya. Nah itu semua kan pasti kan ada teknologinya, dan juga ada peralatannya yang tidak mudah tentunya, tidak murah tentunya. Nah dengan eh, pelaksanaan clearing ini nih bisa menyelesaikan transaksi secara non tunai, yang mana ya udah gitu, kayak Bank Indonesia nggak perlu lagi mencetak uang secara banyak, karena semua transaksinya aja udah jarang non fisik atau non tunai. Jadi mungkin nanti kedepannya ya, apalagi sekarang sudah ada kris teman-teman, kayak semua pembayaran itu lebih simpel dan lebih mudah tuh, tinggal scan aja. Lalu yang ketiga, menurunkan risiko gagal bayar antar bank melalui sistem clearing terpusat dan terotomatisasi. Nah, ini juga penting ya teman-teman, bahwasanya clearing itu bisa menurunkan risiko itu untuk para bank yang gagal bayar. Lalu yang keempat, menunjang efisiensi sistem pembayaran nasional agar lebih aman, cepat, dan transparan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya sekarang tuh deh era digital teman-teman, semua transaksi kayak kris kayak gitu tuh semua udah non tunai. Jadi setiap transaksi kecil apapun yang kalian bayar melalui kris tuh akan tercatat dengan sangat amat rapi teman-teman, melalui by system itu. Jadi jangan kalian pikir kalau kalian cuma bayar 1.000 terus jadi dicatat, tentu aja tidak. Mereka akan mencatat semua transaksinya sekecil apapun, semurah apapun gitu. Nah itu kita sebagai manusia ya nggak perlu ribet ya teman-teman, kayak harus nyatet, karena kita tinggal scan barcode kris gitu, dia langsung tercatat, sehingga lebih aman, cepat, dan transparan seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke dalam contoh transaksi clearing. Nah, teman-teman semua, sekali lagi saya peringatkan setiap bab yang saya jelaskan, kalau kalian ada beberapa materi yang belum mengerti, silakan untuk diulang gitu. Even kalau kalian mungkin nggak ngerti dengan penjelasan saya, mungkin bisa dibaca materinya, karena penjurnalannya kalau kalian nggak ngerti dasarnya akan jauh lebih sulit gitu. Nah, untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2025, Bank XYZ melakukan transaksi berikut terkait clearing dan giro. Yang pertama, mengirimkan market clearing ke Bank Indonesia sebesar 500 juta. Market debitnya market clearing, lalu kreditnya giro nasabah sebesar berapa? 500 juta. Nah, itu udah terjadi ya teman-teman. Uang keluar. Jadi terus dicatat. Lalu yang kedua, menerima hasil clearing dari Bank Indonesia sebesar 600 juta. Nah, berarti ini uang bertambah atau uang berkurang? Yes, uang bertambah ya teman-teman. Otomatis berarti debitnya harus kas pada Bank Indonesia, lalu kreditnya hasil clearing masuk sebesar berapa? 600 juta rupiah.
Lanjut ke transaksi ketiga, yaitu menerima setoran cek nasabah untuk dikeliringkan sebesar 200 juta. Kalau menerima berarti saldonya apa? Bertambah. Menerima setoran cek nasabah untuk dikeliringkan sebesar 200 juta. Debitnya adalah warkat clearing masuk. Lalu maaf. Lalu kreditnya giro nasabah sebesar 200 juta. Lalu yang keempat, clearing warkat ditolak oleh bank lawan sebesar 50 juta. Nah, clearing juga bisa ditolak dari bank. Jadi jurnal ada giro nasabah 50 juta, lalu kreditnya warkat clearing ditolak sebesar 50 juta. Lalu transaksi yang kelima yaitu transfer dana antar bank oleh nasabah sebesar 300 juta melalui sistem clearing. Pertama, transfer dana antar bank oleh nasabah sebesar 300 juta melalui sistem clearing. Nah, ini saldonya adalah giro nasabah. Setelah debitnya adalah giro nasabah, lalu kreditnya kas pada Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Oke, kita akhirnya sudah masuk ke dalam materi akuntansi pajak ya teman-teman. Nah, akuntansi perpajakan adalah suatu pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau WP. Secara garis besar, cara kerja akuntansi dan akuntansi perpajakan sama. Namun, yang membedakannya adalah dalam akuntansi yang dihasilkan adalah laporan keuangan, sedangkan untuk akuntansi perpajakan yang dihasilkan adalah laporan pajak. Tidak hanya akuntan pajak saja yang dikhususkan untuk pemahaman dasar akuntansi pajak ini, melainkan para pelaku bisnis tentunya juga penting untuk mengetahuinya guna untuk menjalankan bisnis. Nah, teman-teman, sebenarnya ini akuntansi pajak ini agak tricky ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kalian tahu misalkan di dunia korporasi mereka akan melakukan akuntansi kas yang mana pencatatan dan nantinya enaknya akan menjadi laporan keuangan teman-teman. Nah, tapi ketika si bank ini mau bayar pajak ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, mereka nggak langsung mau nih kayak menerima dari laporan keuangan yang udah misalkan Bank Mandiri deh, dari laporan keuangan Bank Mandiri yang udah mereka susun gitu, DJP nggak akan mudah terima gitu aja gitu. Ini laporan keuangan gue segini, berarti gue bayar pajak segini ya. Nggak mungkin mereka langsung percaya. Mereka melakukan apa? Rekonsiliasi fiskal, betul sekali. Jadi dari hasil laporan keuangan yang dihasilkan Bank Mandiri, mereka akan rekonsiliasi fiskal lagi nih. Bener nggak sih beban mereka ini bisa diakuin beban, padahal kayaknya itu belum itu ini deh, kan beban. Jangan ngade-ngade deh lo, jangan ngakuin beban terlalu besar. Nah, si DJP ini akhirnya mengurangi tuh beban mereka. Hasil pendapatan mereka jauh lebih tinggi dong kalau pendapatannya dikurangi sama si bank. Akhirnya si Bank Mandiri si DJP akhirnya apa? Bank Mandiri akan membayar taxation lebih besar karena beban yang diakui oleh Bank Mandiri belum bisa dikatakan beban oleh siapa? DJP, seperti itu. Dan end up-nya tuh pun beda teman-teman. Kalau misalkan korporasi mereka pencatatan akuntansi kas akan menjadi laporan keuangan, tapi kalau misalkan
DJP setelah melakukan rekonsiliasi fiskal akan menerima yang namanya laporan pajak. Jadi seperti itu ya teman-teman, akuntansi perpajakan itu sama pencatatan gitu, penyusunan laporan keuangan, semua transaksi keuangan yang untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Nah, di dalam WP yang saya jelaskan tadi, sebenarnya WP-nya itu siapa sih? Siapa? Bank Mandiri, betul teman-teman. Bank Mandiri adalah sebagai wajib pajak seperti itu. Nah, teman-teman juga harus tahu bahasanya untuk akuntansi pajak ini nggak boleh hanya konsultan pajak aja yang tahu mengetahui pemahaman kita sebagai warga awam juga harus tahu nih sebenarnya tuh akuntansi pajak tuh apa sih gitu, palingnya tahu lah PPh apa gitu. Oke, next langsung kita masuk ke objek pajak perbankan syariah. Nah, kan kalau di instansi itu kan pasti ada objeknya yang mereka harus kasih pajak gitu kan. Nah, apa aja sih? Terdapat beberapa objek pajak yang terjadi di bank syariah, yaitu diantaranya yang pertama, penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Nah, bonus giro wadiah oleh nasabah itu misalkan mereka bisa dapat bonus giro gitu sebesar 500 juta. Nah, dari 500 juta itu ada harus hak 20% yang diterima nasabah itu harus di setor ke pemerintah pajak seperti itu. Lalu yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro, mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% bagi hasil atau bonus yang diterima. Lalu yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan dikarenakan pajak 10%. Nah, tadi kan ada bonus giro, ada deposito mudharabah, tabungan mudharabah, itu masing-masing 20%. Nah, kalian jangan lupa bahwasanya kalian sebagai wajib pajak juga yang mana kalian kalau misalkan kerja di bank, misalkan punya gaji 10 juta, apakah akan kalian mendapat 10 juta bersih sebagai bruto kalian? Tentu saja tidak, teman-teman. Kalian harus dipotong oleh apa? Salah satunya pajak sebesar berapa? 10%. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian jangan kaget bahwasannya dari 10 juta yang kalian terima akan dipotong pajak 10%. Seperti itu. Lalu yang sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwasannya akan ada rekonsiliasi fiskal gitu. Nah, terus kalau misalkan si DJP nggak mengakui sebagai itu beban, yang mana pendapatan si korporasi ini akan menjadi lebih besar kan teman-teman. Nah, pajaknya pun akan mereka bayar lebih besar. Nah, pajak yang mereka bayar itu apa sih? PPh badan, seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya karyawannya, tenang, instansinya juga akan membayar pajak ke teman-teman, yaitu diantaranya apa? PPh 21 badan. Lalu yang terakhir yaitu dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen itu bonus yang diberikan ketika
ketika nasabah membeli sahamnya bank syariah gitu. Jadi misalkan kalian punya satu lot, dikitkan gak sih? 5 lot sahamnya Bank Basic gitu. Terus ternyata mereka lagi laba dan bagi-bagi dividen. Dari 5 lot itu mereka, misalkan teman-teman punya 5 lot ya teman-teman. Sebentar. 5 lot itu 500 dikali 5. Mohon maaf. 100 dikali 5. 500. Misalkan dari 500 lembar saham itu kalian dapat dividen, setiap dividennya 1000 lah. Kalian akan mendapatkan dividen sebesar berapa? 500.000. Nah, dari 500.000 itu misalkan nanti akan dikenakan pajak dividen seberapa? Misalkan 2%. 500.000 dikali 2%. Berapa? 10.000. Tenang aja, nggak akan banyak, tapi tergantung persentase dividennya berapa ya teman-teman. Jadi itu akan otomatis terpotong ya teman-teman. Kalian misalkan dia terima dipotong oleh pajak, nggak akan bisa karena sudah otomatis, dan itu adalah sebuah kebijakan pemerintah. Jadi kita sebagai wajib pajak yang baik, lebih baik menurut dan bayar pajak tepat waktu. Oke, siap? Langsung saja masuk ke dalam contoh soal transaksi pajak dan jasa bank. Lanjut, pada tanggal 10 Januari 2025, Bank DIF mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menerima setoran PPN dari nasabah sebesar 120 juta. Ini apa, teman-teman? Yes, menerima. Berarti saldo debitnya apa? Kas 120 juta, lalu kreditnya utang PPN sebesar 120 juta. Lalu yang kedua, memungut biaya jasa bank atas transaksi pajak sebesar 10.000. Nah, ini bank syariah nggak mungkin dong bunga atas biaya jasa ya teman-teman. Itu 10.000, berarti mereka dapat kas 10.000, lalu debitnya pendapatan jasa bank 10.000 juga. Lanjut, yang transaksi ketiga yaitu menerima pembayaran PPh pasal 21 dari nasabah sebesar 75 juta. Nah, ada juga nih si nasabah tuh yang nggak dipotong langsung ya. Biasanya kan kalau pajak tuh kan dipotong sama HR ya teman-teman, bagian keuangan gitu setiap bulan. Tapi ada yang enggak, yang mana dia bisa bayar melalui bank gitu. Nah, nanti bank yang akan setor ke pemerintah. Itu jurnalnya kas 75 juta, lalu kreditnya utang PPh 21 yang akan disetor ke pemerintah sebesar 75 juta. Lalu yang keempat, memungut biaya administrasi rekening sebesar 5.000 dari saldo nasabah. Nah, teman-teman kalau misalkan setiap bulannya tuh kan saldonya suka berkurang ya, misalkan ada 7M gitu, wow banyak sekali, terus tiba-tiba terpotong 5 juta padahal kalian nggak melakukan transaksi apa-apa, itu akan terpotong otomatis ya teman-teman. Itu adalah administrasi bank, biasanya jumlahnya relatif kecil, kalau pada kasus ini cuman 5.000 rupiah. Lalu debitnya adalah giro nasabah, lalu kreditnya adalah pendapatan jasa administrasi sebesar 5.000. Lalu yang kelima, menerima pembayaran biaya masuk dari perusahaan sebesar 200 juta. Nah, terus kalian kalau misalkan itu jangan kaget,
ada pembayaran biaya juga sebesar kas 200 juta, debitnya kas, lalu kreditnya uang biaya masuk yang akan disetor ke pemerintah yaitu sebesar 200 juta rupiah. Tuh. Nah, sampailah kita di penghujung. Tidak terasa sudah hampir 1 jam saya menemani teman-teman menjelaskan cakupan materi yang sudah saya jelaskan di awal acara. Semoga apa yang sudah saya sampaikan selama 1 jam ini, ya hampir 1 jam, teman-teman bisa diterima dengan baik, dipahami, karena saya sudah berusaha mungkin untuk dapat menjelaskan materi saya dengan baik dan juga dengan secara sejelas mungkin. Langsung saja kesimpulan untuk materi kali ini, yaitu kegiatan akuntansi kas, penempatan dana pada Bank Indonesia, clearing, pelayanan pajak, dan jasa-jasa bank lainnya merupakan bagian penting dari operasional bank yang saling terintegrasi. Nah, itu di sebelumnya tadi saya udah sangat jelaskan sebegitu jelasnya bahwasannya kegiatan akuntansi kas, penempatan dana pada BI, clearing, pelayanan pajak itu benar-benar bagian penting gitu, bagian operasional yang saling terintegrasi. Jadi mereka itu tidak akan bisa dipisahkan gitu. Ya, mereka akan menjadi operasional bank sehari-hari. Jadi saling terintegrasi dan berkaitan. Lanjut, setiap aktivitas tersebut memiliki tujuan utama untuk menjaga likuiditas, memenuhi ketentuan regulasi, meningkatkan efisiensi transaksi, mempermudah pelayanan kepada nasabah, serta menciptakan sumber pendapatan non-bunga fee-based income bagi bank. Nah, teman-teman, setiap aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi beserta ada contoh penjurnalannya itu tuh semua itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menjaga likuiditas. Nah, kalau misalkan operasional bank aja setiap harinya nggak jalan gitu, nggak banyak, nggak kompleks, ya itu ya nanti bank malah dinilai tidak sehat gitu, karena ya nggak ada transaksinya gitu, nggak ada admin yang kita terima gitu. Jadi semakin banyak transaksi dalam satu harinya, itu akan dinilai makin liquid bank itu. Lalu memenuhi ketentuan regulasi Nah, tadi yang saya jelasin bahwasanya kita melakukan pencanangan ke Bank Indonesia itu ya itu atas regulasi Bank Indonesia sebagai bank sentral kita gitu ya. Tentu saja kita sebagai bank gitu, sebagai roda ekonomi sudah sepatutnya untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia, karena itu juga kan untuk kebijakan moneter ya, demi siapa ya, demi negara kita juga sendiri, seperti itu. Lalu untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Nah, kalau misalkan setiap setiap uang masuk uang keluar kita catat, itu kan akan efisien gitu kan, rapi gitu. Lalu mempermudah pelayanan kepada nasabah serta menciptakan sumber pendapatan non bunga fee-based income bagi bank. Nah, setiap transaksi yang banyak dalam satu harinya itu kan pasti ada admin-adminnya kan. Nah, kita kali ini kan sebagai banknya bank syariah, teman-teman, yang mana sangat haram hukumnya bagi umat Islam untuk
menerima bunga gitu. Jadi ya dari mana lagi kalau misalkan bukan dari operasional bank syariah sehari-hari gitu. Bank syariah dapat pendapatannya gitu. Nah jadi pendapatannya itu ya harus non bunga gitu, yaitu berdasarkan pendapatan. Pendapatannya dari mana? Dari bank, dari administrasi bank seperti itu. Nah dari kegiatan yang sudah saya jelaskan dari awal itu dari mana? Nah, mulai dari kas akuntansi, lalu juga kas akuntansi, terus juga penempatan pada Bank Indonesia, clearing, akuntansi pajak. Nah itu tuh semua itu semua itu tuh ada fungsi-fungsinya gitu, yang optimal itu. Jadi bank dapat sehingga bank dapat yang pertama menjaga kestabilan keuangan internal, lalu juga mendukung sistem keuangan nasional yang sehat dan aman, terus juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah seperti itu. Jadi dibalik semua transaksi yang sudah kita bahas selama 1 jam ini, tentu saja itu ada fungsi-fungsinya gitu, yang mana ya menjaga kestabilan itu penting banget teman-teman, apalagi bank gitu. Terus juga menjaga keuangan nasional gitu, karena bank sebagai roda perekonomian, lalu juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah gitu. Jadi kalau misalkan bank itu aman, transparan, akuntabilitas sudah dapat disimpulkan bahwasannya tidak hanya sebagian kecil orang saja yang aman, tetapi juga negara akan ikut baik-baik saja gitu, aman tuh. Jadi sudah sangat semestinya dan sangat penting dari mulai kegiatan pencatatan sesimpel itu aja harus diperhatikan dengan sangat amat baik, karena apa, menyangkut ke negara juga seperti itu ya teman-teman. Selama 1 jam ini kita sudah banyak membahas ya, mulai dari pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan, lalu ada juga pembayaran pajak, terus juga di rekonsiliasi fiskal tadi juga saya sudah bahas. Semoga apa yang saya bahas itu dari awal, benar-benar awal sampai akhir, sampai pada dengan kesimpulan kali ini, teman-teman semua bisa menyimak dan mendengarkan secara baik dan materi yang saya terima dapat bermanfaat. Teman-teman bisa mendapatkan ilmunya juga, manfaatnya, ngerti juga terhadap materi kali ini, dan juga teman-teman bisa lebih baik lagi, karena kan ini kan tujuannya sinkronus ya. Ini bisa teman-teman bisa nonton atau pelajari ketika teman-teman bingung akan suatu bab ini, seperti itu. Jadi sampai sini saja Pak Sparta, teman-teman semua. Untuk slide yang terakhir yaitu terima kasih ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa ketika video ini sudah diupload oleh Pak Sparta, mungkin bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih Pak Sparta dan teman-teman semua atas atensinya, perhatiannya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas asinkronus ini dengan materi akuntansi kas, penempatan Bank Indonesia, clearing, dan juga akuntansi perpajakan ini bisa saya selesaikan dengan baik, bisa saya jelaskan dengan baik dengan rules yang ada. Terima kasih. Saya Maulidina Artika Trisani selaku mahasiswa Prodi Akuntansi 2023-123-1003 sebagai NIM saya dari mahasiswa Indonesia Banking School, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih serta teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.